Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Erna Abadi. Kali ini saya akan menceritakan tentang kontrakan teman saya yang ada di Bali. Cerita ini berawal dari teman saya yang sebut saja namanya Hendro dan Bu Hendro. Dia itu seorang pedagang sayur yang ada di Bali, dan karena dia ini usahanya tambah besar, akhirnya dia merasa kalau rumah yang ditempati selama ini sudah kejauhan dari pasar. Kemudian Bu Hendro berinisiatif untuk menjual rumah yang ditempati yang selama ini ditempati mereka. Hampir seminggu Pak Hendro dan Bu Hendro mencari kontrakan, keliling ke lokasi-lokasi dekat-dekat pasar. Nggak lama kemudian mereka mendapatkan kontrakan yang strategis dan dekat dengan lokasi pasar. Kalau dekat dengan pasar, dia nggak perlu transport ngambil barang di rumahnya karena dia grosir sayur-sayuran. Setelah merasa cocok dengan rumah kontrakan itu, Pak Hendro dan Bu Hendro merenovasi sedikit, juga sekalian membuang tulang-tulang yang ada di gudang. Rumahnya itu besar dengan 3 kamar dan 1 kamar mandi. Jadi pas, karena yang menghuni itu kan Pak Hendro, Bu Hendro, Nabil, dan Tejo. Mereka melihat ada dapur kotor, dapur bersih, dan sebelah dapur kotor ini ada gudang yang dulu dipakai sama pemiliknya untuk kerajinan piring, gerabah-gerabah itu, piring, mangkok, gelas, ataupun peralatan dapur yang terbuat dari tulang. Dan pemiliknya ini adalah orang India. Orang India ini mengontrakkan rumah itu karena dia sudah pindah ke negaranya untuk membesarkan usahanya di sana. Setelah cocok, setelah nego-nego harga, dan akhirnya Pak Hendro mulai menempati rumah itu, dan dengan sebelumnya selamatan dulu, mengundang tetangga kanan kiri. Sehari, 2 hari, sampai seminggu tidak ada kejadian apa-apa. Setelah 8 hari mereka menempati tempat itu, terjadi kejanggalan. Awalnya ini gini, Bu Hendro ini kan mandi di kamar mandi, mau keluar dari kamar mandi itu dia nggak bisa keluar karena di depan kamar mandi itu ada tumpukan barang, tumpukan bak untuk mencuci sayuran yang biasa digunakan Bu Hendro itu. Bak itu sama tembak-tembak itu ditumpuk sampai tinggi, sampai pas di pintu. Jadi nggak bisa keluar Bu Hendro itu. Akhirnya Bu Hendro teriak-teriak sekuat tenaga karena lama nggak ada yang membuka pintu. Dia teriak-teriak sama menggedor-gedor pintu sekuat tenaga, dan akhirnya Pak Hendro kedengaran. Pak Hendro kan nonton TV di depan, di area depan. Pak Hendro yang dengar ada orang yang teriak langsung masuk ke ruangan dan melihat ada tumpukan barang setinggi itu, langsung disingkirkan. Bu Hendro yang merasa kalau Pak Hendro lagi ngisengin dia, marah-marah. Kamu tuh ngapain sih Pak? Iseng aja. Loh, aku nggak tahu, aku ini loh lihat TV di depan. Masa Nabil ya Pak ya? Nabil tadi kan tidur. Terus Tejo juga keluar ke rumah temennya. Biarlah, udah gak dipikir, udah ya. Padahal tembak-tembak itu harusnya posisinya di belakang dapur kotor, karena biasa digunakan untuk mencuci sayuran dibawa ke pasar. Setelah itu, besoknya ada lagi kejadian. Nabil yang mau berangkat ke sekolah, ke kamar mandi, daripada keduluan sama adiknya karena takut terlambat ke sekolah. Nabil yang mau ke kamar mandi ini buka pintu, nggak bisa buka pintu. Cuman membuka sedikit. Tahu nggak apa yang terjadi? Karena di dalam kamar mandi itu ada bak yang ditumpuk sampai tinggi, dan kamar mandi itu sempit, jadi bak itu langsung
langsung mepet ke bak air mandi, nggak bisa dibuka. Akhirnya Nabil teriak-teriak memanggil bapaknya, Pak, bukain ini Pak, bukain pintu, nggak bisa dibuka pintu kamar mandinya. Pak Hendro pun datang sama Bu Hendro. Melihat apa yang terjadi itu kan nggak masuk akal, karena kalau yang melakukan itu orang biasa, gimana mau keluarnya? Pintunya juga sempit. Akhirnya Pak Hendro langsung mendobrak pintu itu, dibuka paksa, didobrak. Itu kelihatan bak itu ditumpuk sampai tinggi. Pak Hendro dan Bu Hendro langsung geleng-geleng kepala dan mereka bilang, ini nggak mungkin kalau cuma manusia biasa, pasti ada nggak beres dengan rumah ini, Bu. Iya, tapi kita mau laporan sama siapa ya Pak ya? Orangnya kan sudah ada di India, kita nggak mungkin mau komplain. Akhirnya terus mereka, ya udahlah, biar cuman seperti itu, mungkin insiden biasa, walaupun nggak masuk akal bagi mereka, tapi mereka menganggapnya ya sudah, mau apa lagi. Terus keesokan harinya ada lagi insiden. Waktu Nabil lihat TV di rumahnya, di ruang depan, itu kan waktu itu posisi rumah sepi. Pak Hendro dan Bu Hendro pamit sebentar ke Nabil, mau ke tetangga sebelah. Nabil yang diam melihat TV. Tiba-tiba volume TV itu kecil sendiri, besar sendiri. Nabil pun bingung, padahal remote ada di sebelahnya. Apa ya? Apa error ya TV-nya itu? Diam aja Nabil, alah biar udah. Kemudian dari pojok TV itu ada bayangan kecil, besar, sampai pas satu layar dengan orang yang ini rambutnya ikal, hitam, kulitnya hitam, dan menyeringai ada tarinya. Nabil langsung lari keluar rumah ke tetangga sebelah. Nabil mengatur nafas dulu, udah minum dulu, santai minum dulu kata Bu Yatim. Setelah semuanya reda, situasi agak santai, dilihat Nabil juga sudah stabil. Akhirnya Pak Hendro dan Bu Hendro pamit pulang sama Nabil, pulang ke rumahnya. Di rumah ini nggak bisa dibuka kuncinya karena Nabil tadi lari, lupa membawa kunci rumah. Kunci rumah itu masih nyantol di lubang kunci dan mereka nggak bisa membukanya karena ada yang menguncinya dari dalam. Akhirnya Pak Hendro pun langsung membongkar paksa rumah itu. Pokoknya jangan sampai ada kunci kamar ataupun kunci pintu depan yang nyantol di lubang kunci. Pasti ada yang menguncinya. Nggak tahu siapa yang menguncinya. Pak Hendro geleng-geleng kepala, ini nggak bisa dibiarkan kayak gini ini. Masa ada banyak kejadian yang sudah beberapa hari ini yang nggak masuk akal, kata Pak Hendro. Tapi gimana mau komplain sama siapa? Akhirnya yang paling fatal, waktu Bu Hendro sore-sore membersihkan ruangan, semua ruangan dibersihkan, disapu, semuanya disapu. Pas di gudang yang belakang itu, waktu dia membuka gudang itu, dari dalam itu masih dibuka sedikit, dari dalam langsung keluar wanita dengan wajah kuning semua kayak kunyit, mengagetkan dia, tertawa dan menyeringai. Bu Hendro langsung pingsan. Untung ada Pak Hendro. Pak Hendro pas pulang kerja dilihat istrinya tiduran kenapa tiduran di lantai, langsung dibawa ke kamar. Aku tadi dikagetkan sama orang dari dalam gudang berwajah kuning semua dan menyeringai. Orang ini udah gak bisa dibiarkan, ini sudah gak benar. Kalau saja tadi kamu jatuhnya kepalamu dulu yang jatuh, pasti udah fatal akibatnya. Akhirnya Pak Hendro berinisiatif untuk mencari orang yang bisa membersihkan rumah itu. Pak Hendra pun akhirnya menemui Pak Ustadz Rojak. Pak Ustadz ini yang biasa
membersihkan rumah-rumah yang ada penghuninya, ini dalam tanda kutip. Kemudian Pak Rojak membersihkan rumah itu, pertama diam dulu Pak Rojak ya di ruang tengah. Waktu proses membersihkan rumah itu semuanya kan diam, ikut berzikir itu ya. Tiba-tiba jam dinding itu jatuh, bruwak langsung kaget semua. Setelah itu TV hidup sendiri, kecil, volumenya kecil besar, kemudian mati, hidup lagi, kecil besar, mati lagi volumenya. Kemudian hujan itu cuma ada di rumahnya Pak Hendra, hujan lokal itu cuma ada di rumahnya Pak Hendra. Akhirnya Mas Rojak ini langsung marah, dia langsung dengan posisi gini, terus langsung ditali, kayak mengikat sesuatu terus dilempar gitu. Setelah semua reda, Pak Rojak cerita kalau ternyata yang diikat tadi sama Pak Rojak adalah jin yang menghuni rumah itu. Jin yang menghuni rumah itu sudah beranak pinak karena sudah puluhan tahun di sana, dan ternyata mereka marah karena Pak Hendra waktu menempati rumah itu membuang semua tulang-tulang, sisa tulang-tulang yang ada di gudang dan membersihkannya. Jadi ternyata tulang-tulang itu adalah makanan dari jin-jin itu. Jin itu kan memakan intisari dari tulang itu. Jadi dia marah karena makanannya habis, makanannya hilang gitu. Yang kedua, mereka juga merasa terusik dengan kehadiran keluarga Pak Hendra karena lama kan nggak dihuni rumah itu. Setelah itu Pak Hendra juga bercerita kalau yang mengagetkan Bu Hendra itu adalah ibunya. Kalau yang muncul di TV waktu Nabil melihat TV itu adalah bapaknya. Terus yang biasa mengunci pintu rumah waktu itu adalah anak-anaknya. Demikian ceritanya dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.